Bengkayang. Ambil contoh yang tadi udah disampaikan. Bengkayang ini luar terpuruk. Harus pemerintahan harus dibenahi. Pengalaman saya di birokrasi, pengalaman beliau sebagai politisi, kalau ini disatu padukan, manajemen pemerintahan itu akan menjadi yang benar. Jadi reformasi birokrasi agar manajemen sistem pemerintahan itu kalau dipadukan antara politisi dan birokrasi. Betul? Sekarang kita intip dari 4 calon yang ada. Calon nomor 1, 1 politisi, 1 pengusaha. Kalau di nomor 2, 1 politisi, dua-dua politisi ya. Pengusaha dua-duanya. Kalau di nomor 4, 1 politisi ya, 2 politisi. Tapi hebatnya di nomor 3, 1 politisi, 1 birokrasi. Inilah yang bisa menjanjikan Bengkayang bangkit, Bengkayang maju. Membenahi pemerintahan itu harus ada modal otaknya. Jangan hanya ngomong tapi ditanya bagaimana cara olahnya, otaknya kosong tapi omong doang. Jadi tekad saya, Pak Kajot dengan saya, kita benahilah pemerintahan ini agar Bengkayang ini tidak hancur. Udah cukup 21 tahun. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Itu kira-kira yang harus saya sampaikan. Kemudian prestasi apa yang saya lakukan, yang saya bawa ke Bengkayang agar Bengkayang ini bisa berubah. Jadi jangan menjanjikan sesuatu hal-hal yang muluk-muluk tapi tidak jelas mau kerjakan bagaimana. Saya punya pengalaman tadi udah disampaikan. Puskesmas saya menjadi puskesmas percontohan sampai seluruh puskesmas se-Kalimantan Barat, malahan dari Sumatera Barat, dari Provinsi Riau datang belajar di puskesmas saya. Kenapa? Karena manajemennya saya betulkan, pelayanan kesehatannya saya betulkan, kemudian program kesehatan saya betulkan, sehingga terakreditasi, dulu bukan akreditasi, ter-ISO dengan diakui oleh Badan ISO Australia, dan ini menjadi modal akan saya benahi seluruh puskesmas yang ada di Bengkayang. Setuju? Tidak ada jalan lain. Jadi kalau Bapak akan kecewa pergi ke puskesmas, wajar karena belum terakreditasi. Makanya kalau sekarang, dulu ISO Pak, tapi ISO itu dari berapa ratus puskesmas sekalbar, hanya puskesmas saya yang ter-ISO. Tapi sekarang tidak ada lagi ISO, sekarang akreditasi. Kalau begitu semua puskesmas di Kabupaten Bengkayang wajib harus terakreditasi, dan saya tidak mau 1 bintang 2 bintang. Oke, standarnya 3 bintang dulu. Tahun berikutnya 4 bintang. Jadi madya dulu utama, nanti tahun ketiga, karena tadi dibilang pemerintahan ini nanti hanya tinggal cuma 3,5 tahun. Artinya tahun pertama madya 3 bintang, tahun kedua 4 bintang utama, tahun kelima paripurna 5 bintang untuk semua puskesmas yang ada di Bengkayang. Setuju?
Disitulah akreditasi itu karena apa? Karena akreditasi itu yang bisa menjamin mutu dan keselamatan pasien. Inilah yang saya idam-idamkan untuk saya, pengalaman yang akan saya bawa untuk merubah Bengkayang. Yang kedua, kalau rumah sakit itu dulunya sulit dipercaya oleh masyarakat, pendapatannya hanya 10 miliar 500 juta, saya kerja keras naiknya menjadi 900%, menjadi 110 miliar. Ini menjadi modal utama yang akan saya robah rumah sakit Bengkayang. Setuju? Rumah sakit ini belum terakreditasi. Makanya rumah sakit saya yang saya pimpin terakreditasi paripurna 5 bintang. Cilakanya saya tinggalkan rumah sakit, ikut lagi uji akreditasi rumah sakit yang saya tinggalkan, bukan bertahan paripurna, malah turun tinggal 4 bintang. Celaka lah ini rumah sakit ini. Makanya kalau saya nanti memimpin Bengkayang, Pak Kajot, nanti saya ini bantu beliau aja. Rumah sakit Bengkayang akan saya buat terakreditasi paripurna 5 bintang. Setuju? Ini kalau direkturnya brengsek, coret ganti itu, tendang dia. Pak, kalau kita melayani masyarakat kita, apalagi yang miskin, saya ini punya pengalaman melayani orang miskin di rumah sakit. Perawatnya itu, Pak, kalau pasiennya orang miskin, mukanya 1 ringgit sobek, Pak. Nangis nak Bapak? Kita udah miskin, Pak, nggak ada kemanusiaan. Kalau mau dikasih bangun perawatnya, bilang cairan infusnya habis, nggak bangun-bangun tuh. Nanti kalau dikasih tahu, Pak, Bu, dia punya darah, Pak, udah naik ke atas, baru dia mau bangun tuh. Dia anggap bahwa orang miskin itu, Pak, enggak punya perasaan. Orang miskin dengan orang kaya, dengan pejabat itu perasaannya sama. Cuman orang miskin itu lebih banyak nangisnya daripada ketawanya, betul enggak? Makanya kalau layani orang miskin yang benar, pakai perasaan dong. Kau kalau layani orang miskin yang betul, kau punya modal di akhirat akan banyak, Bah. Betul. Makanya saya minta maaf, hampir 200 perawat yang brengsek saya pecat, saya pindahkan di puskesmas. Kita jangan main-main dengan orang miskin. Saya waktu direktur di rumah sakit, Pak, untuk kelas 3 pertama saya lihat WC-nya. Bisa enggak orang di dalam WC? Kalau kelas 3 ini, orang di dalam bisa kelihatan dari luar. Barang yang dia tutupi, Pak, bisa kelihatan dari luar. Makanya ada 44 WC di rumah sakit, langsung saya suruh rehab. Betul kan tuh? Karena dia manusia. Persoalannya saya lihat lagi airnya, hitam. Kenapa ini airnya hitam? Ini, Pak, sedot dari airnya, sedot dari dalam payau. Saya bilang, udah ada berapa sedot untuk bangsal-bangsal nih? Ada 11, Pak, tutup semuanya. Air dari mana? Beli. Tahu enggak, saya beli air setiap hari 15 sampai 20 tangki air untuk saya beli untuk orang miskin. Itu yang saya lakukan waktu saya di rumah sakit. Kemudian coba lihat dia punya tempat tidur, Pak. Gerak sana krek, gerak sana krek. Bagaimana si miskin mau istirahat nih? Aku bilang udah, semua tempat tidurnya ganti baru semuanya.
Saya ganti hampir 200 biji, harganya 23 juta lebih satu buah. Makanya hampir berapa miliar saya hanya beli untuk ranjang orang miskin. Karena dia manusia, Pak. Tapi coba kita lihat lagi pasiennya, karena pakai kipas angin, akhirnya tidak bisa kasih dingin yang jauh. Akhirnya yang pasien yang perempuan buka baju tinggal BH. Keluarganya kipas-kipas. Itu terjadi, bukan saya bohong-bohong. Makanya semua kelas 3 saya suruh pasang AC semuanya. Kalau kita pejabat, kita orang yang punya kekuasaan, kalau kita tidak peduli dengan orang miskin, kapan lagi? Betul. Inilah saatnya kalau Bengkayang mau pingin bangkit, Bengkayang maju, pilih nomor. Hanya itu yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.